Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kiai Haji Misbahul Munir tentang masalah berkurban, Pak Kiai. Iya, baik. Ini ada sesuatu hal yang sangat menarik sekali. Sebagaimana yang biasa kita ketahui bahwasannya satu ekor kambing ini hanya cukup untuk satu orang. Iya. Sedangkan satu ekor sapi cukup untuk 7 orang. Iya, itu maklum ya. Sudah maklum. Akan tetapi saya menemukan sebuah hadis yang berbunyi Dhuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini saminaini amlahaini aqranaini ahaduhuma an ummatih watsani an nafsihi wa ahli. Yang artinya kurang lebih bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan 2 kambing. Yang mana satunya ini diniatkan untuk umatnya dan satunya diniatkan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Seakan-akan hadis di sini mengindikasikan bahwasannya satu kambing cukup untuk beberapa orang. Boleh untuk berapa orang? Boleh untuk beberapa orang. Bukan satu orang. Bukan satu orang. Seakan-akan. Namun pemahaman yang benar menurut Kiai dan pandangan ulama-ulama salaf bagaimana? Silahkan Pak Kiai. Baik, terima kasih Saudara Humaydi. Berkaitan dengan hadis yang berbunyi tadi, Dhuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabasaini saminaini aqranaini amlahaini ahaduhuma an ummatihi wasani an nafsihi wa alihi. Ini benar ada hadisnya, hadis riwayat Ibnu Majah. Memang ada sebagian yang mengartikan seakan-akan satu kambing berarti boleh untuk satu keluarga, bahkan 100 orang nggak apa-apa. Rasulullah ada yang mengatakan, ada mengatakan begitu. Memang ada juga hadis semacam itu, yang semisal hadis riwayat Malik, kunna nudhi bisyati alwahidah yadbahuha ar-rajul anhu an ahli baitihi thumma tabahan nas ba'du fasarat mubahatan. Ini hadis yang intinya sama, yang artinya kami pernah berkurban untuk satu kambing untuk satu orang dan keluarganya. Jadi ada hadis yang hampir senada dengan hadis yang saya sampaikan barusan Pak Kiai. Semacam itu. Kemudian sama juga di waktu Rasulullah wukuf juga sama. Kunna wukufan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat wukuf dengan Nabi. Kemudian fasam itu yaqul, Rasulullah menyampaikan sebuah sabdanya, ya ayuhan nas wahai manusia, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Jadi intinya satu keluarga satu kurban. Jadi untuk satu keluarga satu kurban. Lah ini seringkali dipahami seakan-akan berbenturan dengan pemahaman fikih selama ini. Yang Saudara Humaydi tadi bilang bahwasanya satu kambing satu orang. Iya. Satu sapi atau satu onta untuk 7 orang. Iya. Bahkan ada yang parah ini yang mengatakan itu keliru, pemahaman satu kambing satu orang itu. Jadi ada pendapat orang mengatakan seperti itu. Ya, malah tokoh itu yang sering masuk TV mengatakan satu kambing bukan untuk satu orang, keliru itu. Jadi disalahkan orang yang mengatakan seperti itu. Saudara-saudara sekalian, barangkali ini tidak bijak atau bahkan dia tidak pernah baca fikih. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan ini perlu saya jelaskan. Bersekutu dalam masalah hadis tadi itu yang dimaksud adalah bersekutu dalam pahala, dalam pahalanya, bukan bersekutu dalam biaya. Ini harus dijadikan garis bawah.
Jadi meski teks hadis-hadis di atas terkesan membolehkan menyembelih seekor kambing untuk sekeluarga, kan benar kan tadi? Iya, seperti itu. Namun maksudnya bukan berarti dibolehkan beberapa orang berpatungan untuk berkorban seekor kambing, bukan begitu pemahamannya. Harus dibedakan dalam hal ini antara bersekutu dalam beban biaya dengan bersekutu dalam menerima pahala. Ya, Rasulullah SAW berkorban untuk dirinya dan untuk keluarganya, bahkan untuk umatnya. Lah ini bukan berarti pemahaman fikihnya kemudian menyimpulkan Rasulullah menganjurkan bahwasanya satu kambing untuk semua orang, untuk 100 orang, untuk ribuan orang. Ini barangkali pemahaman yang perlu dikoreksi. Ya. Jadi hadis-hadis maka tidak menunjukkan bahwa Rasulullah SAW berpatungan uang dengan anggota keluarganya untuk membeli kambing, nggak ada begitu pemahamannya. Demikian juga dengan para sahabat yang tadi disebutkan, para sahabat juga mereka tidak berpatungan dengan anak dan istri mereka. Begini ya, karena secara logika Mas Humaidi begini ya. Iya. Kepala keluarga adalah orang yang bekerja, punya pemasukan yang jelas. Iya. Sehingga kepala keluarga memberi nafkah kepada anak dan istri. Sedangkan anggota keluarga seperti istri dan anak, tentu mereka tidak punya sumber pemasukan finansial. Ini biasanya kan begitu. Ya, seperti itu. Nah, posisi istri dan anak sebagai penerima nafkah, maka tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal kalau kepala keluarga merupakan sumber penghasilan, pemasukan, justru minta uang iuran dari anggota keluarga yang tidak punya uang. Ya, dan minta berpatungan gitu. Enggak begitu pemahamannya. Maka dalil-dalil di atas yang Saudara Humaidi sebutkan, seakan-akan Rasulullah itu berkurban satu kambing diberikan untuk banyak orang, untuk keluarganya, bahkan untuk umatnya, maka dipahami itu adalah bersekutu dalam hal pahalanya saja. Iya. Ya, kalau masalah kambing satu orang tetap yang khusus satu orang Pak Kiai, tidak boleh lebih. Tapi kalau dalam masalah pahala untuk beberapa orang ini boleh. Silakan, nggak ada batasnya. Iya. Gini Pak Kiai, kan barusan Pak Kiai menyampaikan bahwasannya seseorang itu tidak boleh berpatungan dalam hal biaya untuk membeli satu ekor kambing, yang mana nantinya diniatkan untuk beberapa orang itu. Ini yang tidak boleh. Nah, lalu bagaimana kalau permasalahan, dan ini fakta dan realita berbicara bahwasannya ada orang berpatungan untuk membeli sapi dan untuk membeli onta, yang mana onta tersebut diniatkan untuk mereka semua. Berarti kan mereka berpatungan dalam masalah biaya. Apakah fikih membolehkan ini? Bagaimana pandangan Pak Kiai? Jadi prinsipnya seperti tadi, bahwasanya satu kambing satu orang, satu sapi atau satu onta untuk 7 orang. Adapun biayanya bareng-bareng, nah, umpamanya misalkan ontanya harganya berapa? Ontanya harga untuk satu orang 2 juta umpama. Atau sapinya satu orang 2 juta ya. Tinggal digabung 2 juta kali 7 begitu. Nah, itu kan patungan. Tetapi tetap tidak boleh disebutkan bahwasanya 7 orang satu sapi untuk sekian orang atau 8 orang atau 9 orang atau bahkan lebih. Tetap aturannya semacam itu. Aturan fikihnya semacam itu. Adapun nanti saya niatkan pahalanya saya berikan kepada seluruh keluarga saya, tidak ada masalah. Iya, kalau masalah pahala Pak. Masalah pahala, iya. Demikian. Lalu begini Pak Kiai. Tadi kan diterangkan bahwasannya Pak Kiai mengatakan kambing hanya untuk satu orang, sapi dan unta untuk 7 orang. Lalu apakah ada dalil yang menyebutkan tentang hal-hal tersebut? Itu sapi untuk 7 orang, unta untuk 7 orang, sedangkan kambing untuk 1 orang. Silahkan Pak Kiai. Baik, pada prinsipnya begini, berbicara kurban. Kurban itu adalah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Jadi ada kekhususan. Karena sebab lebaran dengan niat ibadah mendekatkan atau takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dilakukan pada saat Idul Adha tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Jadi punya waktu 4 hari kan begitu kan.
Apa dasarnya? Bagaimana dasarnya? Dasar disyariatkannya kurban ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Intinya, maka sholatlah kamu, kemudian sembelihlah kurban-kurban kamu. Ada juga di dalam sebuah hadis, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mahlaini bil haji fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibil wal baqar kullu sab'atin minna fi badanatin. Jadi inti daripada hadis ini menegaskan bahwasanya sapi untuk 7 orang atau onta untuk 7 orang. Ini jelas redaksi di dalam hadis. Ya, dalam semua hadis. Kemudian di dalam hadis riwayat jamaah, hadis yang diriwayatkan oleh jamaah, yakni segolongan ahlu hadis. Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-baqar an sabatin wal badanah an sabatin. Yang intinya kami berkorban sapi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk 7 orang dan 1 unta untuk 7 orang. Sapi 7 orang dan unta 7 orang juga. Iya. Ini hadis. Berkaitan dengan kambing. Kambing bagaimana? Ada nggak hadis yang menjelaskan berkaitan dengan bahwasannya kambing itu 1 orang? Iya. Jadi disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ya, ini hadis ini berarti muttafaqun alaih. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbara. Inti daripada hadis ini menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyembelih korban, 2 korban saat itu. Yang bagus, yang gemuk, ya, kemudian bertanduk, di mana beliau sendiri yang menyembelih. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim kemudian bertakbir. Ini di dalam hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lah, ini berkaitan dengan dasar pemotongan korban dan hadis yang berkaitan dengan 1 kambing adalah untuk 1 orang dan 1 sapi atau 1 onta untuk 7 orang. Untuk 7 orang. Demikian. Ya, terima kasih Pak Kiai. Lalu pertanyaan selanjutnya begini Pak Kiai. Karena sekarang kan hampir memasuki hari raya Idul Adha. Tolong beri kami pencerahan tentang bagaimana cara-cara melakukan kurban yang benar. Baik. Menurut syariah dan menurut ulama-ulama salaf. Baik, yang pertama ingin saya sampaikan hukum berkurban, ya. Jadi saya ingin mengatakan kurban itu para ulama mengatakan sunnat muakkad. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat, yang ini menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan kurban itu wajib. Ini mengatakan wajib bukan sunnah muakkad lagi. Tapi bagi orang yang kaya, bagi orang yang mampu. Dan tidak wajib bagi orang yang miskin. Ya, ulama yang berpendapat semacam demikian ini adalah diantaranya adalah Rabi'ah, Al-Auza'i, Imam Abu Hanifah, bahkan Ahmad dalam satu riwayat, dan sebagian madhab Maliki dengan dasar surat Al-Kautsar tadi, fasholli li rabbika wanhar. Jadi amar tersebut diarahkan amrun lil wujub. Amrun lil wujub. Iya. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan berkaitan dengan hukum wajib ini, yang menguatkan tentang ayat Al-Qur'an barusan. Ya, kesimpulan mengarah kepada wajib. Iya. Yang dipakai oleh ulama yang mengatakan wajib. Jadi man wajada sa'atan falam yudhha fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mempunyai kemampuan, kaya gitu ya. Iya. Kemudian enggak mau berkorban, Rasulullah mengancam, wala yaqrabanna musallana, wis jangan dekat-dekat kepada masjidku, wis kesana gitu. Iya. Jangan dekat-dekat kepada aku. Ini berkaitan dengan hukum, tapi mayoritas ulama, jumhur ulama tetap mengarahkan kepada sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Iya, jadi kebanyakan ulama mengatakan bahwasannya hukum berkurban ini adalah sunnah muakkad. Jadi jangan sembarangan
Ada sebagian yang jadi yang wajib hanya untuk satu keluarga. Ini pernyataan dari mana ini? Yang wajib untuk satu keluarga. Ini tolong dikoreksi. Iya Pak. Tidak ada kalimat, para ulama fikih hanya mengatakan sunnah muakkad dan satunya wajib, itu pun bagi yang mampu. Iya. Bukan wajib untuk satu keluarga. Iya. Kalimat ini penting untuk dikoreksi karena ada yang mengatakan yang wajib adalah untuk satu keluarga. Satu keluarga saja Pak. Ya kalau miskin. Padahal kita tahu bahwasanya sesuatu yang wajib apabila tidak dikerjakan kita dapat dosa. Iya betul. Saya kira demikian penjelasan berkaitan dengan kurban. Adapun waktunya sudah kami jelaskan tadi. Iya. Kemudian bacaan dan niat sebelum menyembelih kurban, barangkali ini permasalahan-permasalahan yang antar satu ulama berbeda, tetapi yang terpenting bacalah bismillah. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Itu paling tidak. Ya. Ketika ingin menyembelih mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Ya sudah cukup itu. Sudah cukup. Saya kira demikian penjelasan saya berkaitan dengan masalah kurban. Terima kasih Pak Kiai. Barusan Pak Kiai menerangkan tentang hukum berkurban dan sedikit tata caranya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, adakah kriteria khusus untuk hewan yang akan dikurbani Pak Kiai? Ya baik. Mungkin ini yang penting juga untuk diketahui. Yang berkaitan dengan cara menyembelihkan tadi ingin saya tambahkan sedikit. Jadi di saat kita mau menyembelih, bacalah Bismillahi Allahumma wallahu akbar. Allahumma hadza minka walaka. Hadza anni. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, Allahu Akbar. Kemudian katakan, ini kurban untukmu, darimu dan untukmu ya Allah. Dan ini adalah kurbanku. Atau sebutkan sedang memotong untuk siapa. Baru bismillah. Atau mengatakan Allahumma taqabbal min fulan wa ali fulan. Nah ini berkaitan dengan masalah kriteria hewannya kan? Kriteria hewan yang usahakan hewan ini hewan yang gemuk tentu lebih baik daripada yang kurus ya. Usahakan yang gemuk. Kemudian hewan warna putih lebih baik daripada yang hitam atau kelabu. Kemudian sunnah yang bertanduk. Urutan jenis hewan yang paling utama untuk peran adalah onta pertama kali, kemudian sapi, kalau nggak kuat ya beli kambing, kemudian domba. Binatang jantan normal lebih baik dari yang dikeberi atau yang betina. Jadi usahakan yang jantan. Yang jantan yang baik ya, bagi. Itu yang berkaitan dengan jenis-jenis kurbannya. Kemudian berkaitan dengan nazar. Bagaimana kalau nazar? Oh iya, kan ada kurban biasa, kurban yang hukumnya sunnah. Ada yang orang bernazar akan berkurban. Ya, kalau kurban biasa kan boleh dimakan ya. Artinya tabarukan. Jadi dari kurban yang ada itu dikasih kepada orang ya silakan, tetapi dianjurkan sebagian dimakan untuk tabaruk ya. Jadi orang yang berkurban boleh mengambil dari kalau bukan kurban nazar. Oh, kalau kurban yang biasa Pak Kiai maksudnya. Iya, kalau nazar satu contoh, saya kalau sembuh dari penyakit ini saya akan berkurban. Ini kan nazar namanya. Ya, sembuh beneran, ya kurban. Ya kurbannya itu tidak boleh dimakan oleh yang berkurban. Ya demikian. Nah, kalau dikasih kepada keluarganya yang penting bukan yang berkurban. Iya. Ini demikian yang berkaitan dengan kurban. Kurban nazar, kurban nazar. Ya, terima kasih atas ilmunya yang telah disampaikan kepada kami semua Pak Kiai. Baik. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwasannya hadis yang menunjukkan secara zahir atau secara tekstual itu boleh untuk satu kambing, boleh untuk banyak orang, dan satu sapi juga boleh untuk banyak orang, itu diarahkan dalam segi pahalanya yang berkompromi. Iya, berkompromi. Melainkan kalau masalah kecukupan, kambing satu hanya cukup satu, sedangkan sapi satu untuk 7 orang, atau unta satu untuk 7 orang. Ya, demikian. Ya, jadi sedemikian ya Pak Kiai ya. Jadi ya, tiba pada penghujung acara,
Kami ucapkan terima kasih yang banyak kepada Kiai Haji Misbahul Munir. Semoga apa yang telah disampaikan kepada kami semua dan terutama kepada yang menyaksikan, semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, bisa kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sekian dari saya. Bila ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah, dan bila ada yang salah, itu datangnya dari kami pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.